Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ini kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi. Sebelum dimulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan hari ini bisa mendapat pahala dari Allah SWT. Ya. Silakan untuk KM, untuk awal untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, kita berdoa. Mari mulai. Doa selesai. Terima kasih Putri Awal yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi, apa yang kalian kerjakan hari ini bisa mendapatkan pahala dari Allah, dan ini menjadi awal yang baik ketika kalian sedang berilmu ya. Agar ilmu yang kalian dapatkan ini insya Allah akan berguna nanti setelah kalian bersekolah ya. Oke, sebelum dimulai KBM hari ini, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Tetap semangat walaupun ini di minggu-minggu terakhir, pasti kalian semangatnya agak berkurang. Nah, untuk mempersiapkan kalian, coba Bapak lihat di meja kalian masih terlihat kurang rapi, banyak sekali sampah kayaknya. Silakan cek kondisi meja kalian. Jika ada sampah, silakan untuk dibuang sampahnya keluar. Ya, silakan coba dicek sekitar bangkunya apakah ada sampah. Oke, silakan rapi dibuang. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, untuk kalian semua mohon diperhatikan, kita harus bisa mencintai kelasnya masing-masing ya. Minimal hal-hal terkecil lah. Buang sampah itu tepat pada tempatnya ya. Biasakan, apalagi kalian itu kan, kita itu semoga sebagai seorang muslim tahu ada hadisnya, bahwa hadis kebersihan itu kan Anda dapat iman ya. Pasti gampang semua. Kebersihan sebagai dari iman. Mulai dari hal terkecil, silakan bersihkan ruang kelas ya. Oke, kelihatannya kalian masih banyak yang belum semangat. Coba disimpan tasnya di meja. Ya, Bapak mau kalian fokus dulu. Nanti ketika Bapak mengucapkan semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke? Bisa dimulai? Coba bajunya yang rapi. Bapak ingin kondisi kalian sangat bagus. Oke. 11 akuntansi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMK Bisa. Nepal Berhasil. Jawa Barat Juara. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, terima kasih kalian masih bisa bertahan sampai hari ini. Untuk kegiatan hari ini, materinya itu hampir sama dengan minggu kemarin. Ya, jadi melanjutkan materi minggu kemarin. Masih ingat minggu kemarin materi tentang apa? Putri Awal, judulnya apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Hormat dan berbakti pada Hormat dan patuh berbakti kepada orang tua dan guru. Oke, ya. Jadi 2 minggu terakhir Bapak sudah menjelaskan materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalian sudah mengerjakan latihannya, dan alhamdulillah yang kedua itu lumayan. Nilai kalian ada peningkatan ya. Walaupun ada beberapa yang kurang, tapi alhamdulillah masih bisa bertolong lah dari nilai diskusi kalian. Oke, sebelum kita ke materi minggu sekarang, materi baru, di mana materi kali ini bagaimana kalian bisa memahami kisah-kisah tentang sahabat Rasul yang berkaitan dengan hormat dan patuh dalam Rasul ya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Di awal masih ingat minggu kemarin tentang apa? ada yang bisa menemukan bahwa ridho Allah bergantung pada ridho keluarga. Ada juga bisa menyampaikan bahwa amalan yang dicintai oleh Allah, sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, dan Jihad. jihad dengan Allah. Oke, yang lain mudah-mudahan hafal juga ya. Oke, ini lihat, coba perhatikan ke layar. Bapak akan tampilkan materi untuk kali ini ya. Ini materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi hormat dan patuh pada orang tua dan guru.
Ini materinya sama, jadi lanjutan dari pertemuan ke-1, kedua, dan ini materi ketiga, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Ini tadi yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian, yang tadi sudah dijawab oleh Putri Hawa. Ini hadisnya. Anabillahi bin Amri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwallahi fi ridwal walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Jadi ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua dan mukanya Allah terletak pada mukanya orang tua. Ya. Ini hadisnya. Terima kasih yang sudah menghafalnya. Oke, hadis yang kedua minggu kemarin. Ini tentang amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Pertama ada as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua ada birrul walidain. Birrul walidain itu berbakti pada orang tua. Terus yang ketiga adalah al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Termasuk kalian ya. Kalian sekarang sedang berjihad di jalan Allah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu tentang bagaimana kalian bisa menyimpulkan hikmah dan manfaat pada orang tua dan guru, ya. Terus yang kedua adalah menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh pada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Jadi ketauhidan itu hubungan kalian dengan Allah SWT ya. Ketika kalian ke orang tua bagus, insya Allah ke Allah juga bagus, ya. Oke. Coba sebelum kita ke pembelajaran hari ini, ini ada Al-Quran. Ada yang membacakan? Silakan Siti Nabila. Ya, ini ayat Al-Quran surat Luqman. Jadi masih berkaitan dengan perintah kepada orang tua dan guru. Ini contoh dari Luqman. Luqman ini orang tua yang sangat bagus mendidik anaknya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kau mensekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Oke, ini sebelum kita ke materi baru, coba kalian buka HP-nya, ya. Bapak akan share soal pretest ya. Pretest ini digunakan untuk bagaimana kalian bisa mengukur kemampuan kalian. Silakan dibuka. Bapak lagi share soalnya. Waktunya 10 menit lah cukup ya. Yang kecil, yang penting kalian sudah mengerjakannya ya. Nanti soal itu akan Bapak kembalikan lagi kepada kalian nanti setelah pembelajaran selesai ya. Oke, silakan duduk. Nah, untuk hari ini kita akan berdiskusi bagaimana kalian bisa memahami kisah-kisah dari contoh orang yang berperilaku hormat pada orang tua dan guru ya. Salah satunya Bapak nanti kasihkan di video, Bapak juga kasihkan di lembar pekerjaan kalian. Di videonya ada tentang kisah Uwais Al-Qarni ya. Kalau kalian baru dengar, nanti kalian bisa menyimak videonya. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan kepada kalian ya. Akan Bapak bagi kelompoknya sesuai dengan jajarannya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Ya, nanti kalian sekarang duduknya berkelompok. Nanti sebelum berkelompok, kalian lihat dulu videonya. Nah, dari video ini nanti kalian bisa menjawab 3 pertanyaan yang akan Bapak berikan kepada kalian. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi untuk kali ini, untuk sekarang silakan kalian lihat dulu videonya. Perhatikan, ini video tentang Uwais Al-Qarni ya. Hidup ibu sudah tak pernah lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu, Ibu. Katakan padaku, apa permintaan Ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, mulai saya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan Ibu. Mohon Ibu bersabar sampai saat itu tiba.
uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai. Oke, cukup. Ya, silakan duduk berkelompok di kelompok 3 ya, 2 dan 1. Duduknya berkelompok, silakan duduk kan. Yang gabung. Ayo, silakan coba. Silakan. Ini dapat ini kelompok 3. Kalian ini kelompok 2, kelompok 2 ya. Kelompok 1 jawab kelompok 1 dan kelompok 3 jawab 3. Silakan ditulis sama kelompoknya di sini. Ini namanya siapa? Sini ya, nama saya. Terus nanti jawab. Putarkan biar di depan. Oke, kalian sudah berdiskusi dan sudah menjawab pertanyaan yang sudah secara
kalian nanti bisa menyimak saja ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Siti Nurhasana dan saya Nini Suryani. Di sini kami ingin memaparkan jawaban LKPD yang dari Bapak. Di LKPD yang sudah memberikan ini, kita diminta untuk menyimpulkan kisah dari Uwais Al-Qarni tadi. Uwais Al-Qarni merupakan salah satu orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad yang terkenal dengan sikapnya yang selalu berbakti kepada orang tua dalam keadaan apapun. Dan kisah Uwais Al-Qarni ini dapat kita jadikan contoh kita dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana seharusnya kita bersikap kepada kedua orang tua khususnya kepada anak. Mungkin cuma itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, next kelompok 2. Oke, silakan kalian buka HP-nya, Bapak kasihkan soal proses bagaimana kalian bisa memahami pertanyaan yang sudah kalian bahas dari tadi, jawab dengan kisah-kisah sahabat Nabi yang berkaitan dengan perilaku hormat dan patuh pada orang tua. Silakan. Oke, cukup. Sebelum ditutup, silakan ada yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Silakan ini. Kesimpulan dari materi hari ini berkaitan dengan materi berbakti kepada kedua orang tua. Sesuai dengan kisah Uwais Al-Qarni tadi, bahwa kita harus selalu berbakti kepada orang tua dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan serba kekurangan, tapi kita tetap berbakti kepada orang tua dan intinya harus selalu bersyukur. Oke, terima kasih Nindi. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menyimpulkan kisah tersebut. Untuk videonya nanti akan terpasang di grup kelasnya biar kalian bisa memahami lebih lanjut lagi ya. Oke, kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum ditutup, silakan Sutriawat tutup dulu doa. Karena pembelajaran sudah selesai, akan kita tutup dengan doa. Doa nanti mulai. Doa selesai. Beri salam.